Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Reza, NIM 19060066, Ilmu Ekonomi dari Fakultas Ekonomi UNP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi. Yaitu pertama tentang persoalan ekonomi. Pada awal peradaban manusia, kebutuhannya terbatas dan bersifat sederhana. Namun semakin majunya peradaban, maka bervariasi pula kebutuhan manusia. Dan di lain sisi, alat pemenuh kebutuhan manusia terbatas. Ketidakseimbangan antara pemenuhan kebutuhan manusia yang terbatas antara kebutuhan dan alat pemenuh kebutuhan menyebabkan diperlukannya sebuah ilmu yang disebut dengan ilmu ekonomi. Persoalan pokok yang diharapkan mampu dipecahkan melalui ilmu ekonomi yaitu bagaimana membisniskan sumber daya yang dimiliki agar dapat menghasilkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Yang pertama itu apa dan berapa banyak kebutuhan barang atau jasa kepada masyarakat yang perlu dihasilkan. Yang kedua, bagaimana mendistribusikan tiap barang dan jasa kepada masyarakat yang membutuhkannya. Ilmu ekonomi telah makin maju dan canggih, namun bukan berarti semua persoalan-persoalan manusia lantas berhasil diatasi. Karena ada sebagian dari persoalan-persoalan ekonomi tidak dapat diatasi. Namun setelah persoalan tersebut bisa diatasi, tumbuh lagi persoalan baru atau yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kita perlu menggali ilmu ekonomi lebih dalam dan lebih canggih lagi untuk digunakan dalam menghadapi persoalan-persoalan yang akan datang. B. Batasan. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan namos. Oikos berarti rumah tangga dan namos berarti aturan. Kaidah atau pengelolaan. Maka dapat diartikan ekonomi merupakan kaidah-kaidah dan aturan-aturan pengelolaan suatu rumah tangga. Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana tiap rumah tangga mengelola sumber daya yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan mereka. Lebih populer, ilmu ekonomi dijelaskan sebagai salah satu cabang ilmu sosial yang khusus mempelajari tingkah laku manusia dan segala masyarakat butuhkan dalam usaha memenuhi kebutuhan yang relatif tak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas adanya. Manusia hidup dalam satu kelompok masyarakat yang secara keseluruhan membentuk sebuah sistem ekonomi, yaitu interaksi dari unit-unit ekonomi yang kecil ke dalam unit-unit yang kecil, yang mana unit ekonomi yang lebih besar di wilayah tertentu yang mencakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan. Sistem yang dianut masyarakat atau tiap negara tidak sama, tergantung dari keputusan dasar tentang kepemilikan, produksi, distribusi, serta konsumsi yang dilakukan. Sistem ekonomi ada tiga, yaitu sistem ekonomi liberal, sosialis atau komunis, sistem ekonomi campuran. Dalam suatu sistem ekonomi tercakup nilai-nilai kebiasaan adat istiadat, hukum, norma, aturan dan kesepakatan akan tujuan bersama serta otoritas dari kekuasaan untuk mengarahkan sumber daya yang ada untuk tujuan bersama. Sistem perekonomian yang dianut oleh suatu negara tergantung dari doktrin, mazhab atau aliran pandangan ekonomi. Doktrin atau aliran pemikiran ekonomi yang dipakai ditentukan oleh kondisi lingkungan masyarakat, di mana kondisi tersebut dapat berbeda dari suatu kelompok dari kelompok lainnya. Doktrin memiliki variasi yang sangat banyak, mulai dari doktrin ekonomi yang dikembangkan pada masa Yunani kuno, aliran fisikotrat klasik, neoklasik, sosialisme, ekonomi klasik baru. Karena aliran pemikiran ekonomi sangat banyak, diperlukan mata kuliah khusus untuk mempelajari berbagai aliran pemikiran tersebut. Ruang lingkup. Pembahasan dalam buku ini adalah bab 1 merupakan bab pendahuluan.
di mana bab ini akan dibahas tentang persoalan-persoalan ekonomi, batasan ilmu-ilmu ekonomi, sistem ekonomi, sejarah pemikiran ekonomi. Bab 2 berisi pemikiran-pemikiran dari para ahli ekonom para era klasik yang meliputi pemikiran-pemikiran ekonomi pada masa Yunani kuno. Aliran skolastik, pemikir-pemikir ekonomi kuno. Bab 3 membahas pemikiran-pemikiran tokoh utama kaum klasik, yaitu pemikiran-pemikiran Adam Smith. Bab 4 membahas tentang pemikiran tokoh-tokoh klasik seperti pemikiran Ricardo, Thomas Malthus, Jean Baptiste, dan John Stuart Mill. Bab 5 dari bab 5 sampai bab 7 membahas pemikiran tokoh sosialis komunis. Pada bab 5 akan dibahas pandangan dari pemikiran ekonomi dari aliran sosial sebelum Marx. Dan pada bab 6 pembahasan dilanjutkan dengan pemikiran-pemikiran sosialis dari tokoh utamanya, yaitu Karl Marx. Di mana dalam bab 6 ini dibahas tentang bagaimana kecamannya terhadap sistem liberal kapitalis, yaitu teori pertentangan kelas, teori nilai surplus, dan eksploitasi. Dan dilanjutkan pada bab 7 diuraikan berbagai pemikiran dari tokoh-tokoh sosialis lainnya yang merupakan pembaharuan terhadap Marxisme. Bab 8 membahas tentang bagaimana pakar-pakar dari tokoh-tokoh aliran pandangan ekonomi yang sedikit lari dari pemikiran jalur utama, yaitu aliran sejarah, dengan tokoh-tokohnya seperti Friedrich, Max Walker, dan lain sebagainya. Menjelaskan juga implikasi ajaran mereka terhadap praktik-praktik ekonomi. Bab 9 dibahasnya pandangan-pandangan dari tokoh-tokoh aliran pandangan ekonomi yang sedikit lari dari pemikiran jalur utama, yaitu dari aliran sejarah yang tokoh-tokohnya seperti Friedrich Leysch dan Max Walker. Bab 10 didiskusikan pandangan-pandangan dari tokoh aliran lain yang disebut dengan aliran kelembagaan. Bab 11 dibahas pandangan-pandangan dari tokoh utama ekonomi modern, yaitu Keynes. Bab 12 dijelaskan pandangan dari pendukung Keynes, baik dari ne-Keynesian maupun pasca-Keynesian. Pada bab 18 dan sampai bab 15, dari bab 13 sampai bab 15 diuraikan pemikiran-pemikiran baru tentang langkah-langkahnya yang harus diambil dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi yang terjadi pada tahun 80-an. Pada bab 13 diuraikan pemikiran-pemikiran dari aliran monetaris. Bab 14 diuraikan pandangan dari aliran sisi penawaran, dan bab 15 dibahas pemikiran aliran-aliran ekspektasi rasional. Pada bab 16 merupakan bab penutup, akan melihat ke belakang dengan menyarikan pemikiran-pemikiran yang telah dibicarakan. Yang terakhir yaitu manfaat mempelajari. Dengan mempelajari sejarah pemikiran ekonomi dari sistem-sistem perekonomian, kita dapat mengetahui teori-teori yang digunakan dalam tiap pendekatan yang digunakan. Semua ini diperoleh sebagai dasar mengambil keputusan dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi yang terjadi atau yang dihadapi dalam negeri kita. Sekian, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.